Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhijab atau berjilbab merupakan syariat dalam Islam. Kewajiban berhijab ini berlaku bagi perempuan muslimah. Dan ia yang mengaku sebagai seorang muslimah harus mau membuktikan kepatuhannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya. Meski begitu, tidak semua perempuan muslimah terkena kewajiban untuk menutup aurat ini. Ada pula mereka yang berhak untuk tidak berhijab atau melepaskan jilbabnya. Siapa saja mereka? Satu, anak-anak perempuan yang belum balik. Hukum dan syariat Islam mulai berlaku secara penuh kepada mereka yang telah mukallaf, yaitu mereka yang sudah terkena kewajiban untuk menjalankan perintah Allah dan sudah mengalami masa akil balik. Sementara bagi mereka yang belum balik, maka ia belum terkena kewajiban untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Begitu juga dalam hal pemakaian jilbab atau hijab. Anak-anak perempuan yang belum balik tidak diwajibkan untuk memakai jilbab. Sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW saat berkata kepada Asma, "Wahai Asma, sesungguhnya wanita apabila sudah balik tidak boleh dilihat darinya kecuali ini dan ini." Beliau SAW menunjuk muka dan telapak tangannya. Hadis riwayat Abu Daud. Jika berdasarkan hadis di atas, jika Anda masih merasa sebagai anak kecil yang belum balik dan belum mendapatkan haid, maka tidak ada kewajiban bagi Anda untuk berjilbab. Dua, orang gila. Perempuan yang hilang akal atau gila tidak diwajibkan memakai jilbab atau hijab. Rasulullah SAW telah menjamin bahwa orang gila akan bebas dari hukum-hukum yang Allah tetapkan. Rasulullah bersabda, "Diangkat pena dari 3 orang, orang yang tidur hingga dia bangun, orang gila hingga dia sadar, anak-anak sampai ia balik." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, dan Ibnu Majah. 3. Perempuan tua. Allah Ta'ala berfirman, "Dan wanita-wanita tua yang tidak bisa lagi memiliki anak, yang tidak lagi bernafsu untuk menikah, maka tidak ada dosa bagi mereka untuk melepaskan jilbab-jilbab mereka tanpa menampakkan perhiasan, dan jika mereka menjaga kesucian dengan tetap mengenakan jilbab, maka itu lebih baik bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Quran Surat An-Nur ayat 60. Dikutip dari ceramah Ustadz Sofyan Khalid bin Idam Rurai dalam tayangan YouTube-nya, ia menjelaskan wanita-wanita tua yang dimaksud dalam ayat di atas adalah mereka yang memiliki 4 kriteria. 1. Yang tidak lagi haid atau menopause. 2. Tidak bisa memiliki anak. 3. Tidak lagi bernafsu untuk memiliki suami. 4. Laki-laki pun sudah tidak tertarik kepada mereka. Maka dibolehkan bagi mereka untuk melepaskan jilbab, baik di depan mahram maupun non-mahram. Walaupun telah tua dan dibolehkan melepas jilbab, namun tetap tidak boleh tabaruj, yaitu menampakkan perhiasan atau menampakkan sesuatu yang indah pada dirinya, apakah tubuhnya atau perhiasannya. Meski perempuan tua boleh tidak melepaskan jilbab kewajiban berhijab atau berjilbab. Namun ada contoh yang patut diteladani dari seorang perempuan solehah dari generasi as-salafus sholih, yakni tentang Hafsah binti Syirin. Dalam sebuah riwayat dari Ashim al-Ahwal rahimahullah, ia berkata, "Aku pernah menemui Hafsah binti Syirin yang telah tua, namun ia benar-benar masih mengenakan jilbabnya. Maka aku katakan, bukankah Allah Ta'ala telah berfirman, dan wanita-wanita tua yang tidak bisa lagi memiliki anak, yang tidak lagi bernafsu untuk menikah, maka tidak ada dosa bagi mereka untuk melepaskan jilbab-jilbab mereka tanpa menampakkan perhiasan." Hafsah berkata, "Bacalah ayat setelahnya, dan jika mereka menjaga kesucian dengan tetap mengenakan jilbab, maka itu lebih baik bagi mereka." Maknanya, tetap mengenakan jilbab itu lebih baik. Ad-Durrul Mansur. Inilah wanita yang tetap muda walau telah tua. Bandingkan dengan wanita-wanita muda yang telah tua sebelum waktunya, yakni mereka tidak mengenakan jilbab, hanya memakai jubah dan kerudung. Lebih parah lagi, hanya memakai kerudung gaul, celana panjang, dan kaos ketat. Dan ia menyangka bahwa ia sudah berjilbab. Aurat dilihat sesama muslimah, bagaimana hukumnya?
Salah satu ajaran Islam yang harus mendapat perhatian kaum muslimin adalah menjaga akhlak. Al-Quran menetapkan bahwa akhlak itu tidak terlepas dari akidah dan syariat. Artinya, Al-Quran, akidah, dan syariat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Islam juga mengatur tolok ukur berakhlak adalah berdasarkan ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, apa yang dipandang baik oleh Allah Ta'ala dan Rasul-Nya pasti baik dalam esensinya. Begitu pula sebaliknya, tidak mungkin dia menilai kepalsuan sebagai kelakuan baik. Umat Islam juga harus memahami bahwa Allah Ta'ala selalu menunjukkan kebaikannya. Bahkan Allah memiliki sifat yang terpuji. Seperti Al-Quran Surat Toha ayat 8 menjelaskan, Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai Al-Asma'ul Husna, nama-nama yang baik. Quran Surat Toha ayat 8. Demikian juga sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad meriwayatkan Aisyah ketika ditanya tentang akhlak Rasulullah SAW, beliau menjawab, akhlak Nabi SAW adalah Al-Quran. Dan dalam kaitan syariat menjaga akhlak, umat Islam diwajibkan harus berpenampilan baik, akhlak terpuji. Berpenampilan baik salah satunya adalah berpakaian yang tidak membuka aurat. Para ulama telah bersepakat tentang kewajiban menutup aurat baik dalam sholat maupun di luar sholat. Menjaga aurat adalah konsekuensi logis dari konsep syariat tentang adab berpakaian dalam bermasyarakat. Soal akhlak berpakaian dan menutup aurat ini sangat penting. Jika dilihat dari banyak kasus seperti pelecehan akhlak, kemesuman, dan perzinahan, maka salah satu sebabnya adalah karena kebebasan wanita memakai pakaian yang tidak sopan. Jika dilihat dari banyak kasus seperti pelecehan akhlak, kemesuman, dan perzinahan, maka salah satu sebabnya adalah karena kebiasaan wanita memakai pakaian yang tidak sopan. Ajaran Islam sungguh merupakan suatu solusi alternatif yang paling tepat. Dalam Islam, hakikat pakaian adalah untuk menutup aurat, yaitu menutup bagian anggota tubuh yang tidak boleh dilihat orang lain. Syariat Islam mengatur, hendaknya pakaian tersebut tidak terlalu sempit atau ketat, tidak terlalu tipis atau menerawang, warna bahannya pun tidak boleh terlalu mencolok, dan model pakaian wanita dilarang menyerupai pakaian laki-laki. Sayangnya, seringkali dalam kehidupan sehari-hari, kita jumpai seseorang menampakkan rambutnya atau membuka jilbabnya di hadapan sesama wanita muslimah. Bagaimana sebenarnya hukum menampakkan aurat di depan sesama perempuan ini? Dan apa batas-batas aurat yang boleh ditampakkannya? Batasan aurat seorang perempuan kerap dipermasalahkan, sebab terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Batasan aurat perempuan juga turut dibedakan berdasarkan siapa yang melihatnya. Batasan aurat wanita di hadapan suami dengan laki-laki lain yang bukan muhrim jelas berbeda. Begitu juga antara muhrim dan non-muhrim. Yang boleh melihat aurat perempuan ditegaskan dalam firman Allah Ta'ala, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau wanita-wanita Islam atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Quran Surat An-Nur ayat 31. Semua orang yang disebutkan di dalam ayat tersebut boleh melihat anggota-anggota tubuh perempuan yang termasuk muhrimnya, yakni berupa rambut, leher, tempat gelang tangan atau pergelangan tangan, tempat gelang kaki atau pergelangan kaki, tempat kalung, dan anggota-anggota tubuh lainnya yang biasa menjadi tempat melekatnya perhiasan. Orang-orang tersebut boleh melihat tempat-tempat perhiasan yang nampak pada perempuan yang termasuk muhrim mereka ketika wanita itu memakai pakaian sehari-hari, yaitu dalam kondisi ketika perempuan itu membuka baju luarnya. Imam Asy-Syafi'i di dalam musnadnya telah meriwayatkan sebuah hadis dari Zainab binti Abi Salamah bahwa dia, Zainab, pernah disusui oleh Asma, istri Zubair. Ia berkata, karena itu aku menganggapnya Zubair sebagai bapak. Ia pernah masuk ke ruanganku, sementara aku sedang menyisir rambutku. Lalu ia memegang sebagian ikatan rambutku. Ia lantas berkata,
menghadaplah kepadaku." Juga diriwayatkan bahwa Abu Sufyan pernah memasuki rumah anaknya, yaitu Ummu Habibah, istri Rasulullah SAW, ketika Abu Sufyan datang ke Madinah untuk memperbarui perjanjian Hudaibiyah. Serta-merta, Ummu Habibah menggulung alas tidur Rasulullah SAW agar tidak diduduki oleh Abu Sufyan. Sementara itu, Ummu Habibah tidak mengenakan hijab. Lalu ia menceritakan hal itu kepada Rasulullah. Beliau menyetujuinya dan tidak memerintahkannya agar memakai hijab. Meski begitu, Abu Sufyan seorang musyrik, tetapi ia adalah mahram Ummu Habibah, sesuai apa yang ada di kitab An-Nizam Al-Ijtimai. Berkaitan dengan aurat perempuan terhadap perempuan, ada dua pendapat fikih yang masing-masing memiliki aspek istidlal. Pertama, bahwa aurat wanita terhadap laki-laki adalah seperti aurat laki-laki terhadap laki-laki, yakni antara pusar dan lutut. Sebagian fuqaha berpendapat demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.